Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rafael Faruk akan mempresentasikan laporan praktikum petrologi acara 3 dengan judul tekstur dan struktur batuan beku. Untuk sampel yang pertama, bisa kita lihat warnanya itu memiliki warna segarnya abu-abu dan warna lapuknya abu-abu kecoklatan. Untuk komponennya terdiri dari fenokris sebesar 100% dan massa dasarnya 0%. Kenapa bisa dibilang begini? Karena bisa kita lihat dari sampelnya sendiri, dia itu rata-rata terlihat kristal yang tampak oleh mata kita, sehingga bisa kita bilang di seluruh permukaan batuan ini fenokrisnya 100%. Lalu untuk ukuran kristalnya itu vaneritik, derajat kristalisasinya holokristalin. Kenapa disebut juga holokristalin? Karena bisa kita lihat gitu, di seluruh permukaan batunya itu kita bisa lihat ada kristal-kristal yang menempel pada batunya. Bukan juga hipokristalin. Kenapa? Karena kalau hipokristalin itu biasanya terdiri dari fenokris dan massa dasar. Sedangkan untuk massa dasar di batuan ini mungkin sedikit sekali ya, jadi bisa dibilang 0%. Holohyalin itu hanya untuk yang gelas. Contohnya seperti obsidian. Lalu untuk kemasnya itu equigranular, bentuk kristalnya subhedral, bentuk mineralnya hipidiomorf, komposisi indeks warna mineralnya itu leukokratik. Mineral utamanya itu tersusun dari quartznya 30%, plagioklasnya 55%, dan mineral maficnya 15%. Lalu untuk sampel yang kedua memiliki warna segar hitam dan warna lapuk hitam kecoklatan, fenokrisnya 10% dan massa dasarnya 90%. Teksturnya ukuran kristalnya avanitik. Kenapa bisa dibilang avanitik? Karena kita tidak bisa melihat langsung gitu bentuk-bentuk kristalnya. Kita harus menggunakan lup atau mikroskop untuk bisa melihat kristal pada batuan ini. Derajat kristalisasinya hipokristalin, kemasnya inequigranular, bentuk kristalnya subhedral, bentuk mineralnya hipidiomorf, komposisi indeks warna mineralnya melanokratik. Mineral utamanya 15%, plagioklasnya 5%, dan mineral maficnya 80%. Kenapa ini kita bisa sebut dia sebagai melanokratik? Karena untuk menentukan komposisi indeks warna mineral, kita menggunakan pacuan yaitu kandungan mineral mafic pada batuan tersebut. Di sini mineral mafic 80%, berarti dia masuk ke melanokratik. Kalau kurang dari 30% masuk ke leukokratik, dan kalau dia 30-50 itu masuk ke mesokratik. Lalu untuk sampel yang ketiga ada batuan beku dengan warna segar abu-abu keputihan dan warna lapuk abu-abu kecoklatan. Komponen penyusunnya yaitu fenokrisnya 80% dan massa dasarnya 20%. Ukuran kristalnya porifritik, derajat kristalisasinya hipokristalin, kemasnya inequigranular. Kenapa disebut inequigranular? Karena kita bisa melihat gitu dari sini tuh batasan-batasan antara masing-masing kristal. Bukan batasan-batasan. Untuk kemas itu inequigranular tuh bentuk-bentuk kristalnya tuh tidak sama, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Bisa kita lihat tuh di sini, misalnya di sini besar, di sebelah yang sini tuh ada yang kecil. Bisa kita lihat langsung, berarti itu dia masuknya inequigranular. Untuk bentuk kristalnya subhedral, bentuk mineralnya hipidiomorf, dan komposisi indeks warna mineralnya leukokratik. Komposisi mineral utamanya yang pertama quartznya 20%, plagioklasnya 65%, dan mineral maficnya 15%. Untuk sampel yang keempat dengan warna segar hitam dan warna lapuk hitam kecoklatan, fenokrisnya 40% dan massa dasar 60%. Ukuran kristalnya porifritik, derajat kristalisasinya hipokristalin, kemasnya inequigranular, dan bentuk kristalnya subhedral. Nah, di sini kenapa bisa dibilang subhedral? Karena bisa kita lihat batas antara kristal-kristalnya itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Bisa dilihat seperti yang di sini, dia tuh jelas dari yang besar ini ke yang sebelahnya. Untuk fenokris yang lebih kecil lagi itu jelas. Cuman di beberapa titik juga terdapat batas-batas kristal yang tidak jelas, atau mungkin mereka bisa dibilang menyambung gitu. Jadi bisa dibilang jarak tidak ada batasan-batasannya tegasnya tuh kurang itu. Jadi kita bisa sebut dia sebagai subhedral. Kalau euhedral tuh dia memiliki batasan-batasan yang tegas antara masing-masing kristal, dari kristal satu sama yang lain. Kalau allotriomorph itu dia bentuknya tidak beraturan, jadi kayak tidak terlihat batasan sama sekali. Untuk komposisi indeks warnanya
melanokratik dan bentuk mineralnya hipidiomorf. Dengan komposisi mineral utamanya 10%, plagioklasnya 30%, dan mineral mafik 60%. Selanjutnya ada warna batu sempal nomor 5, warna segar hitam, warna lapuknya hitam kecoklatan, phenocryst 5%, dan massa dasar 95%. Ukuran kristalnya avanitik, derajat kristalisasi holohyalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya subhedral, bentuk mineralnya hipidiomorf. Kenapa disebut hipidiomorf? Menurut yang sudah dijelaskan juga oleh asdosnya bahwa untuk bentuk mineralnya kita mengikuti dari bentuk kristal saja. Misalkan bentuk kristalnya euhedral, berarti dia panidiomorf. Berarti kalau dia subhedral, bentuk mineralnya hipidiomorf, dan untuk anhedral dia allotriomorf. Komposisi indeks warna mineralnya melanokratik. Mineral utamanya plagioklasnya 15% dan mineral mafiknya 85%. Lalu selanjutnya terakhir ada batu dengan warna segar abu-abu, lapuknya abu kuningan, phenocrystnya 35%, massa dasarnya 65%. Ukuran kristalnya porifritik, derajat kristalisasi hipokristalin, kemasnya inequigranular, bentuk kristalnya anhedral, bentuk mineralnya allotriomorf, dan komposisi indeks warnanya mesokratik. Dengan komposisi mineral utamanya kuarsa 15%, plagioklasnya 30%, dan mineral mafiknya 55%. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi untuk acara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.